Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal internasional mengenai Navier-Stokes pada mata kuliah Mekanika Fulda 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniwana, asal Prodi 1 Teknik Mesin. Judul yang saya pilih adalah Using Simpler Algorithm for Cavity Flow Problem yang dikarang oleh 4 peneliti, namanya bisa dilihat di slide, dan diterbitkan oleh Department of Mechanical Engineering, West Tehran Branch Islamic Azan University Tehran, Iran, dan Department of Aerospace Engineering Sharif University of Technology Tehran, Iran. Pertama, pendahuluan. Simple algorithm is a widely used numerical method to solve the Navier-Stokes equation. Algoritma simple merupakan metode numerik yang banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan Navier-Stokes. Algoritma simple akronim dari Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equation, dan dikembangkan oleh Profesor Brian Spalding dan studennya, muridnya yaitu Suhas Patankar at Imperial College London in the early 1970s. Since then, setelah itu banyak digunakan metode simple ini banyak digunakan oleh beberapa peneliti untuk memecahkan berbagai jenis aliran, fluida, dan masalah perpindahan panas. Varian yang dimodifikasi adalah algoritma simple revised, yang diperkenalkan oleh Patankar sendiri pada tahun 1979. Metode simple ini biasanya memberikan koreksi kecepatan yang baik. It gives good velocity correction. However, the correction of the pressure is less accurate. Namun koreksi tekanannya itu kurang akurat. Ini sebagai akibat dari penghilangan istilah unbound. The simpler method keeps the algorithm for computing the velocity correction, but utilizes another algorithm for computing the pressure. The application of simpler iterative techniques to solve the Navier-Stokes equation might result to slow convergence. Penerapan teknik iteratif yang lebih sederhana untuk menyelesaikan persamaan Navier-Stokes mungkin menghasilkan konvergensi yang lambat. Tingkat konvergensi juga umumnya sangat tergantung pada parameter seperti bilangan Reynolds dan ukuran mesh. Next, metode. Simpler method. Simpler algorithm is a modified version of for simple. In this algorithm, continuity equation has been used to derive a discrete equation for the pressure instead of pressure correction equation in the simple method. Persamaan diskrit untuk tekanan alih-alih persamaan koreksi tekanan dalam metode simple. Jadi medan tekanan rata-rata itu diperoleh secara langsung dan tanpa menggunakan koreksi, tetapi kecepatan akan diperoleh dengan koreksi kecepatan dengan metode simple. Solution process in simpler method is very similar to the process of solving in simple method. Proses penyelesaian pada metode simpler itu sangat mirip dengan metode yang digunakan pada simple. The difference, perbedaannya itu the pressure distribution in the simpler method is not guessed. Distribusi tekanan pada metode simpler tidak dapat ditebak, tetapi diperoleh dengan persamaan tekanan, pressure equation. Perbedaan lainnya adalah pada akhir reputasi. Hanya kecepatan yang dimodifikasi dan tidak ada koreksi yang dipertimbangkan untuk tekanan. Next. Ini adalah algoritma simpler, algorithm of the simpler. Jadi cara untuk intinya, maksudnya mudahnya itu seperti ini. Jadi yang pertama itu calculate pseudo velocities. Sebenarnya awalnya lagi itu initial guess. Jadi bertindak dengan medan kecepatan yang dapat ditebak. Lalu selanjutnya calculate pseudo velocities. Step 2, solve pressure equation. Solve pressure equation itu untuk persamaan dan selesaikan untuk mendapatkan medan tekanannya. Kalau yang pseudo velocities untuk mendapatkan momentum dan hitung untuk mendapatkan U dan V-nya. Lalu step 3, solve discretized momentum equation. Selesaikan persamaan momentum untuk mendapatkan
U bintang dan V bintang. Lalu selanjutnya solve pressure correction equation. Step 5, correct velocities. Perbaiki bidang kecepatan, tetapi jangan perbaiki tekanan. Selanjutnya, solve all other discretized transport equation. Jika convergen, maka berhenti, dan bila tidak, maka kembali ke step awal, yaitu bertindak dengan medan kecepatan yang dapat ditebak. Nah, selanjutnya, next, pembahasan. Problem definition. Apa yang dibahas di penelitian ini? The problem considers incompressible flow. Jadi soalnya itu mempertimbangkan aliran yang tidak dapat dimampatkan dalam domain persegi yang berongga dengan kelopak atau dengan tutup atas bergerak dengan kecepatan U sama dengan 1 feet per second. Dan batas lainnya tidak memiliki tangential and zero normal velocity boundary condition seperti yang diperlihatkan pada figur 1. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kecepatan medan dalam aliran keadaan yang tak termanfaatkan 2D dengan bilangan Reynolds yang berbeda, 1000 dan 3000, dan distinct grid size dengan ukuran kisi yang berbeda, 100x100 dan 1000x1000. Next, ini adalah governing equation. Next, numerical method discretization. Jadi penyimpanan bersama dari variabel tekanan dan kecepatan di pusat sel menyebabkan masalah dari checkerboarding. This is because the cell center values of pressure and velocity were cancelled out on expanding the phase gradient terms. To overcome this problem, staggered grid was utilized for discretization of the momentum equation. The staggered grid for the U momentum equation is depicted in figure 2 alongside the neighboring velocity vectors for calculating velocity gradients. Staggered grid in vertical direction is applied for V momentum equation. Next, discretization of boundary cells. Meskipun kondisi batas, kecepatan diterapkan saat menghitung gradien di sel pertama menggunakan staggered grid for the U momentum discretization tidak mempertimbangkan momentum. Nah ini jadi gambarnya ya. The less far east staggered SL is also only half delta x stick. Next, nah ini hasilnya. Result: a uniform grid is assumed in the x and y direction. Sebuah grid seragam dengan diasumsikan dalam arah x dan y. Persamaan momentum didiskretisasi dan algoritma simpler diimplementasikan. Beberapa ukuran grid telah dipelajari dan untuk bilangan Reynolds yang berbeda-beda, 1000 dan 3000 tadi. Nah, grafik termasuk dihitung U dengan kecepatan sepanjang garis tengah vertikal dan V kecepatan sepanjang garis tengah horizontal. Di sini plot menunjukkan hasil jerat terbaik, yaitu 100x100 dan 1000x1000. Selain itu, garis aliran telah diplot untuk setiap nilai RE dan dibandingkan dengan garis aliran. Gambar 4 dan 5 menunjukkan plot kecepatan untuk RE sama dengan 1000, grid 100x100. Selain pusaran primer, pembentukan pusaran sekunder dapat dilihat di sudut-sudut domain. Nah, jadi putaran primer itu yang tengah dan putaran sekunder itu yang di ujung, yang di cornernya itu. Nah, di gambar 6 dan 7 menunjukkan hasil untuk RE yang lebih tinggi, yaitu RE 3000 dan gridnya masih sama 100x100. Untuk nilai RE yang lebih tinggi, pusaran primer bergeser lebih ke arah pusat domain. Hasil untuk RE lainnya juga bisa dilihat di bawah ini. Untuk nilai RE yang lebih tinggi, pusaran primer bergeser lebih ke pusat dan lebih banyak pusaran sekunder sudut terbentuk. Jadi pusaran sekunder yang di sudut untuk bilangan RE 3000 itu lebih banyak dibandingkan RE yang 1000.
Pusaran sekunder juga dikonveksi ke pusat domain untuk nilai area yang lebih tinggi juga dengan konveksi vortisitas sekunder. Vortisitas itu lingkaran-lingkaran itu. Lebih banyak pusaran yang terbentuk di sudut-sudut. Jadi kesimpulannya, comparing the result of the study with those of the benchmark paper on driven cavity flow shows that simpler solve is adequate to solve complex flow field problems like the cavity flow. Membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian yang lain pada aliran rongga didorong menunjukkan bahwa metode simpler cukup untuk memecahkan masalah medan aliran yang kompleks seperti aliran rongga. Ada kecocokan yang baik dari hasil yang dihitung dengan nilai referensi. Fine details like the corners vortices seperti pusaran sudut tadi juga diprediksi secara akurat menggunakan grid halus, fine grid. Selain beberapa kesulitan komputasi kecil, pemecah simpler sangat efisien dalam memecahkan masalah aliran, akurasi, dan konvergensi dapat ditingkatkan menggunakan teknik halus seperti simple C sekalipun. Nah, tanggapan saya tentang jurnal ini itu sangat mudah untuk melihat bahwa untuk masalah satu dimensi yang dibahas dalam penelitian ini, pada metode simpler algoritma akan segera memberikan solusi konvergen jika yang dibahas itu satu dimensi. Umumnya karena koreksi tekanan persamaan menghasilkan medan kecepatan yang masuk akal, dan persamaan tekanan bekerja langsung tanpa perkiraan, without approximation, dari medan kecepatan tertentu, konvergensi ke solusi akhir. Nah, dalam simple, bidang tekanan yang ditebak memainkan peran penting. Sisi lain, simpler tidak menggunakan tekanan yang ditebak, tetapi mengekstrak medan tekanan yang diberikan dari bidang kecepatan. Jika medan kecepatan yang diberikan merupakan medan kecepatan yang benar, maka tekanan persamaan di simpler akan menghasilkan medan tekanan yang benar dan tidak perlu ada iterasi lebih lanjut. Iterasi itu maksudnya dalam algoritma itu seperti looping. Jadi tadi kan konvergen, kalau misalkan konvergen selesai, kalau nggak konvergen itu harus mengulang lagi. Nah, jadi kalau di sini tekanannya, jika medan kecepatan yang diberikan merupakan medan kecepatan yang benar, maka tekanan persamaan simpler itu nggak perlu tidak perlu ada iterasi yang lebih lanjut. Di sisi lain, medan kecepatan yang benar sama dan tekanan yang ditebak areanya digunakan untuk memulai prosedur simple. Situasinya akan benar-benar memburuk pada awalnya. Penggunaan tekanan tebakan gas pressure akan menghasilkan kecepatan berbintang atau start velocities yang akan berbeda dari yang diberikan kecepatan yang benar. Nah, kemudian pendekatan dalam persamaan P-aksen akan menghasilkan kecepatan yang salah dan medan tekanan pada akhir iterasi pertama. Konvergensi akan membutuhkan beberapa iterasi. Terlepas dari kenyataan bahwa simpler memiliki kecepatan yang benar pada awalnya. Meskipun simpler ditemukan menghasilkan konvergensi yang lebih cepat daripada simple metode sebelumnya, harus ditekankan bahwa iterasi simpler melibatkan lebih banyak upaya komputasi dibandingkan metode simple. Pertama, persamaan tekanan harus diselesaikan selain semua persamaan yang diselesaikan dalam simple. Kedua, perhitungan UV dan W mewakili upaya yang tidak ada padanya di simple. Namun, karena simpler membutuhkan iterasi yang lebih rendah untuk konvergensi, upaya tambahan per iterasi lebih dari dikompensasi oleh penghematan usaha secara keseluruhan. Jadi intinya simpler ini lebih baik daripada simple, meskipun membutuhkan beberapa komputasi yang lebih rumit dibandingkan metode simple. Ya, sekian penjelasan dan review dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.